Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wala umurid dunya iwaddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat yang tiada tara kepada kita semua. Nikmat sehat, taufik hidayah inayah, dan juga nikmat Islam serta iman yang sampai detik ini masih kita miliki. Tak lupa salawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang apa itu yang dinamakan sabar. Asal kata sabar adalah sobaru yasbiru, yang berarti menahan. Bila merajuk pada istilah sabar, sabar berarti menahan diri dari segala kesusahan dan menyikapinya dengan syariah serta akal. Sabar juga dapat diartikan sebagai menjaga lisan dari celaan dan juga menahan seluruh anggota badan untuk melakukan perbuatan dosa. Dalam Islam diajarkan bahwa dengan sabar, kita akan dapat memperoleh ketenangan dan kebahagiaan sebagai seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun sabar itu berat, tapi bila kamu sanggup untuk bersabar, niscaya orang tersebut akan terjaga dari segala macam kemaksiatan yang akan menghancurkan hidupnya, baik dunia maupun di akhirat kelak. Karena bersabar itu hampir sama dengan menahan hawa nafsu, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala senang terhadap orang-orang yang bersabar. Dengan mengedepankan sikap sabar, perlahan kita akan terbiasa melakukannya. Hal ini juga akan berdampak positif kepada ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan sabar, niscaya kita akan selalu melaksanakan segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain membawa kita menuju ketaatan kepada Allah, sabar juga dapat kita jadikan sebagai obat dalam menghadapi segala macam cobaan hidup. Mustahil jika kita akan menghadapi semua cobaan hidup apabila kita tidak memiliki kesabaran dalam hati kita. Di dalam Al-Quran, sabar berulang kali disinggung, begitupun dengan hadis. Dari hal ini menandakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkehendaki kita sebagai umatnya untuk senantiasa berperilaku sabar dalam kehidupan kita. Sebenar-benarnya sabar adalah ketika kita mampu mengendalikan sikap kita seperti amarah. Mengendalikan amarah kita menjadi sebuah keikhlasan dan kerelaan dalam menerima semua kondisi yang dihadapi. Tujuannya adalah untuk mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengharap kehidupan akhirat yang baik sebagai balasannya nanti. Berkaitan dengan sabar, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 153 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as sabirin. Yang berarti, hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Ayat tersebut dengan jelas menjelaskan agar kita semua sebagai umat Islam menjadi sabar dan sholat kita sebagai penolong. Hal ini karena janji Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan selalu bersama orang-orang yang sabar. Dengan kesabaran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan suatu kedudukan yang tinggi kepada kita semua yang mampu melaksanakannya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Furqan ayat 75 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru wa yulaqawna fiha tahiyyatan wa salama. Yang artinya, mereka itulah orang-orang yang dibalas dengan kedudukan-kedudukan tinggi.
dengan sebab kesabaran mereka. Menurut tafsir Jalalain, ayat tersebut mengandung makna bahwa orang-orang yang kelak berada di surga adalah mereka yang menjalankan perintah Allah dengan penuh kesabaran. Maka mereka kelak akan mendapatkan martabat yang tinggi dan surga yang paling tinggi pula. Mungkin hanya itu yang dapat bisa saya sampaikan. Kekurangan hanya milik manusia dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon dimaafkan apabila ada salah kata dan mungkin menyinggung hati. Manusia tempat khilaf. Oleh karena itu, saya berharap dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.